Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim al-mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita membicarakan tentang konsep daripada kerukunan umat beragama. Mungkin saya rasa mungkin ibu-ibu tak bosan lah ibu ya. Karena apapun cerita bu, saya selaku sebagai penyuluh agama Islam, segmen saya bu berbicara tentang kerukunan umat beragama. Dan ini perlu kita sampaikan kepada kita semua bahwasanya agar supaya hidup ini merasa tentram damai, kemudian kita saling bisa hidup dalam kerukunan, dalam kebinekaan yang bagus, maka daripada itu mari kita jaga sikap toleransi kita terhadap baik itu antar umat beragama, antar umat beragama, atau antar sesama agama, atau antar umat beragama dengan pemerintah. Ya Bu ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada hari ini adalah berbicara tentang ada beberapa faktor penyebab konflik umat beragama. Salah satu faktor yang pertama itu adalah faktor agama. Kemudian ada namanya faktor non agama. Faktor agama ini yang akan saya bahas, bahwasanya pada hari ini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah mentakdirkan kita untuk memeluk yang namanya agama Islam. Kalau kita tidak memeluk agama Islam, tentu kita tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu akan kita dapatkan ketika kita yakin bahwasanya Allah dan Rasul itu adalah Tuhan dan Nabi kita. Banyak orang mengaku beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul, beriman kepada yang 6 perkara, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dipertanyakan itu. Islam itu macam mana? Bahkan ada orang mengatakan di satu sisi ada namanya Islam KTP. Dan begitu kan ibu-ibu, Islam KTP. Islam KTP itu hanya sebagai Islam identitas. Yang kita harapkan di sini adalah Islam kafah. Kafah itu apa? Artinya adalah sebenar-benar kita memeluk agama Islam. Maka daripada itu, salah satu faktor yang menyebabkan konflik umat beragama itu adalah faktor agama. Di mana perbedaannya Ustadz? Perbedaannya adalah ketika agama itu dijadikan sebagai tameng untuk terjadinya permusuhan di antara kita. Apalagi di negara kita ini Bu, sering terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin Tanjung Balai, mungkin ibu sudah pernah dengarkan kerusuhan yang kemarin tuh, gara-gara ada seorang wanita mengatakan bahwasanya azan itu mempokakkan telingonya. Mengamuklah umat Islam Tanjung Balai, alhasil terjadilah kerusuhan di kota kita ini yang kita cintai ini. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah cap bahwasanya dianggap kita ini umat Islam sebagai teroris. Maka daripada itu mari bersama-sama kita jaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita, agar supaya apa? Agar supaya kita dapat mengangkat harkat martabat Islam ini, bahwasanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin. Ingat Bu, di dalam surah Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam tu berarti alam tu adalah milik Allah, dan alam tu milik Allah, Allah tu milik alam. Bukan hanya manusia saja yang punya Allah, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan gunung, laut, langit, awan, semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang tak sadar bahwasanya orang itu adalah makhluk. Allah menciptakan dua makhluk, satu yang nampak, satu yang tak nampak. Yang nampak tu mana? Kita inilah, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu yang kita sebut namanya makhluk yang nampak. Atau kita sebut kalau dalam bahasa biologinya namanya makhluk hidup. Begitu kan Bu? Makhluk hidup. Ibu pernah menengok manusia? Ibu pernah menengok hewan? Itu kucing. Pernah menengok tumbuh-tumbuhan? Itu yang kita makan tuh. Ada boras, ada mangga, ada apel dan segala macam. Kemudian ada satu lagi makhluk yang
yang harus kita percayai, walaupun kadang-kadang kita takuti. Apa itu? Itu yang kita sebut namanya makhluk yang tak nampak. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya makhluk yang gaib. Siapa boleh itu? Nah, itu dia dalam Al-Quran tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semuanya nas. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Baru nih minal jin nati wan nas. Berarti ada jin. Dan nampak satu. Kemudian yang kedua, asalkan kita pergi ke mana-mana, barang siapa yang ingin meminta perlindungan kepada Allah, apa kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan itu termasuk apa? Termasuk makhluk Allah yang tak nampak. Itu dia. Sudah nampak kan? Jadi jangan ibu bilang istilahnya tak percaya kepada makhluk yang tak nampak. Kita percaya, tapi jangan ditakut-takuti. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memang betul, ya, jauhi perbuatan kemaksiatan, jauhi setan, jauhi iblis dan segala macam. Tapi jangan pula kita ketakutan kalian kan tak berani kita terus. Makanya apabila kamu bertemu dengan hal-hal yang gaib, maka serahkan semuanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi intinya seperti itu, Bu. Jadi salah satu penyebab konflik daripada umat beragama itu adalah faktor agama. Agama ini selalu dibawa-bawa. Selalu dibawa-bawa. Ya. Tak cocok sembahyang kau, tak cocok niat kau, tak cocok tempat kau, tak cocok baju kau, segalanya tak cocok. Itu masih Islam sama Islam. Begitu kan? Gara-gara bacaan karang, udah tak hendak ke masjid. Gara-gara karang tak elok karang tudungnya, udah tak hendak mengaji surat Yasin. Gara-gara beda karang paham dan begini segala macam, ada na bakun, ada na tak bakunut, udah tak besitu kau teguran. Itu baru sesama umat Islam, belum di luar agama Islam. Kalau di luar agama Islam tuh macam mana, Ustaz? Diolok-oloknya agama kita. Apalagi ibu tengok gini di internet, Ka'bah didudui. Kemudian apa namanya istilahnya, Al-Quran dipijak-pijak dan segala macam. Itu lebih dahsyat lagi. Makanya hal-hal yang seperti itu, kalau ada hal-hal yang bisa kita kecilkan masalahnya, dikecilkan, jangan diperpanjang. Ya. Kadang-kadang orang marah tuh, kadang-kadang kalau kita lawan, anggap aja itu iblis. Nah, iblis itu kan dijauhi, ya didekati. Biasanya kalau orang marah tuh mendekati setan. Ya, intinya seperti itu. Jadi saya berharap kepada kita semua, mari kita jaga ya kerukunan dan kedamaian di sekitar kita, khususnya di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita juga sendiri. Kadang-kadang mau nyubuk, kadang-kadang kita nah suami istri ini kadang-kadang berbeda pendapat. Nah, bapak itu membilangkan sembayangnya begini, ibu karena membilang sembayang begini, udah batongkar tak bisa cakapan. Itu tak boleh tuh. Apalah salahnya kalau kita mengalah. Jadi intinya begitu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan sekalian alam. Maka daripada itu kita ya dituntut untuk saling menghargai. Ya Bu ya. Bahwasanya nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat manusia secara keseluruhan. Ya. Kemudian akan tetapi dalam masalah akidah dan ibadah tidak boleh ditoleransi. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu ya. Bahwasanya boleh kita ya namanya saling menghargai satu sama lain. Ya kan, menghargai kita satu sama lain, ya, menghargai satu sama lain, kita hargai mereka, mereka menghargai kita, tapi dari dalam keadaan kemasyarakatan, kekeluargaan. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya muamalah. Tapi kalau berbicara tentang akidah kepada Allah dan beribadah kepada Allah, itu yang tidak boleh kita toleransi. Contohnya boleh itu ibu-ibu, contohnya adalah kalau seandainya kita disuruhnya ke gereja, dia ondak ke masjid, jangan kita ondak. Kenapa? Karena itu sudah terkait tentang masalah akidah kita kepada Allah. Ingat itu ya ibu-ibu. Contohnya apa lagi ibu-ibu? Ibu pernah mendengar apa kan bukan? Mendengar apa lagu-lagu kucu hotahe? Pernah ibu mendengarnya itu kan? Karena ibu dengar lagunya itu Ragupati Raka Berajana la. Kalau ibu dengar itu, jangan sampaikan kepada anak-anak kita untuk nyanyikan itu. Kenapa? Karena lagu itu adalah lagu untuk beribadah kepada Tuhan mereka, yang kita sebut namanya Krishna. Walaupun kita tak tahu, tapi kita sudah mengikuti. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka jadi kaum itulah dia.
Maka jangan dicoba-coba. Nggak itu ya Bu ya. Sampaikan kepada anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu, tapi menjadi kebiasaan bagi kita, itu nanti akan menjadi bahaya bagi kita. Ya Bu ya, mungkin ini mungkin dapat kami sampaikan. Saya berharap Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita akan membahas tentang masalah materi kita kurikulum umat beragama tentang faktor non agama. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.